Tetapi perempuan ini tahu bahwa kanannya, kirinya, di depannya akan ada orang yang mendorong dia. Nah, sosok ini adalah Jenita Janet. Ini sosok perempuan ya, yang sedang bersedih. Kalau malam hari ya, seperti beberapa kali dia menangis sebelum tidur. Di kartu terakhir, sosok Danu Sofwan ini lebih gampang tergoda. Maka akan muncul perempuan idaman lain. Hai para netizen, apa kabar? Kembali lagi bersama Sehat Gumai di Ramalan Asik, melihat dari mata batin. Kita akan meramal dengan kartu tarot seperti biasa untuk kehidupan secara global, terutama asmara dan karir selebritis Indonesia yang terupdate dan terviral. Untuk episode kali ini, saya akan mencoba meramal salah satu selebritis penyanyi dangdut ya, yang terkenal dengan singlenya Di Reject, Jenita Janet. Saya akan membuka 3 kartu pertama ya, untuk Jenita Janet. Para netizen, di sini di kartu pertama ya, terlihat secara visual ada sosok perempuan yang sedang duduk membelakangi lautan, yang saat ini sedang memadu asmara dengan sosok laki-laki bernama Danu Sofwan. Mata tertutup. Ini secara logika, sosok perempuan yang sedang duduk ini kalau didorong langsung jatuh ke laut. Tetapi perempuan ini tahu bahwa kanannya, kirinya, di depannya akan ada orang yang mendorong dia. Nah, sosok ini adalah Jenita Janet. Jadi saat ini, ya, Jenita Janet sedang merasa tidak aman atau insecure. Ya. Dia merasa ada sosok laki-laki ya, di luar sana yang masih belum bisa melepaskan, ya, masih belum bisa merelakan Jenita Janet. Ya. Artinya di sini saya melihat masih ada cinta antara Jenita Janet dengan mantan suaminya. Masih ada cinta. Ya. Cuma seperti yang kita lihat sekali lagi di sini ada pedang, 2 pedang. Artinya Jenita Janet sudah benar-benar mempagari dirinya. Ya. Dan ini juga mengartikan bahwa tidak akan ada harapan untuk kembali lagi. Walaupun masih ada cinta. Masih ada cintanya dari siapa? Tentunya dari sosok laki-lakinya. Nah, di kartu kedua, di sini ada beberapa sosok ya yang kita lihat. Artinya ini tidak banyak atau tidak sedikit, tapi ada beberapa sosok yang sedang melakukan perayaan. Ya. Ini sebuah kebahagiaan. Ya. Ada 3 perempuan ya yang sedang bersenang-senang. Ya, anggap saja begitu. Ya. Mereka menganggap kita anggap ini cups ini adalah seperti minuman. Ya. Mereka sedang bergembira. Ya. Sebuah pesta, sebuah perayaan. Ya. Artinya di sini saya melihat Jenita Janet saat ini sedang berbahagia, ya. Sedang dalam kehidupan kita artikan sedang merayakan sebuah pesta, sedang merayakan sebuah perayaan. Ya. Seperti yang kita ketahui, Jenita Janet saat ini auranya sedang berbahagia. Di kartu kedua memperlihatkan kebahagiaan ya, setelah kartu pertama. Kita lihat di kartu ketiga. Di kartu ketiga benar saja yang saya sampaikan di kartu kedua bahwa muncul King of Cup. Sosok laki-laki ya yang memiliki kuasa.
Kalau kita bicara tentang hubungan asmara, terutama dalam rumah tangga, artinya sosok laki-laki adalah kepala rumah tangga. Dan di sini sosok Danu Sofwan muncul di kartu ketiga. Ya. Sosok ini, kalau secara visual, ya, dan saya melihat dari mata batin saya, memang ini sosok ini masih muda, ya, terlihat di sini. Ya. Sosoknya masih muda, ya. Tidak terlihat terlalu arogan. Ya. Dia bisa dibilang menurut, ya, bisa mengikuti pasangannya, ya. Dan ini menggambarkan karakter Danu Sofwan, laki-laki ini. Ya. Kita lihat di karir Jenita Janet. Oke, para netizen, di kartu keempat saya melihat di sini ada sosok perempuan. Di kartu ini Queen of Swords, ya. Sosok perempuan, sosok ratu, ya, yang mana dia memegang pedang. Ya, artinya di sini sosok perempuan ini juga mempunyai kendali, ya, dalam kehidupannya. Kalau kita bicara tentang kerajaan, ratu ini mempunyai kendali. Ya. Nah, artinya di sini saya melihat ini membaca tentang sifat dan karakter dari Jenita Janet. Jenita Janet membutuhkan sosok laki-laki yang bisa mengikuti alur sifat dan karakter Jenita Janet. Ya. Artinya kalau kita bicara tentang angka, jadi kalau bicara tentang jodoh, ketika perempuan mencari jodoh, sosok laki-laki, ya, yang mendampingi dia dalam rumah tangga, dia harus bisa mengukur angka dalam diri dia. Kalau kita bicara angka 1 sampai 10, apabila Jenita Janet di angka 8, maka Jenita Janet harus mencari laki-laki yang di angka 7. Di bawahnya. Artinya manut, mengikuti, ya, apa maunya Jenita Janet dan mau mengalah. Dan saat ini Jenita Janet sudah mendapatkan sosok itu, ya, yaitu Danu Sofwan. Ini menggambarkan karakter dari sosok Jenita Janet. Di kartu yang kelima, ini yang menarik. Di sini ada rumah tangga, ada keluarga, ada dua sosok laki-laki perempuan, ya, di gambar ini. Ya. Secara visual kita lihat ada rumah besar, ya. Lalu ada seperti pondok pernikahan, ya. Digambarkan seperti itu di sini, ya. Kebahagiaan, ya. Laki-laki dan perempuan memegang bunga, ya. Artinya di sini saya melihat bahwa apabila bertanya-tanya para netizen di luar sana tentang hubungan Jenita Janet dan Danu Sofwan untuk sekarang seperti apa, ya, mereka mempunyai hubungan yang serius, ya, dan menjalin rumah tangga yang bahagia ke depannya, ya. Cuma apakah ini nanti akan benar-benar bahagia atau sebaliknya, ya, kita lihat di pembacaan berikutnya. Untuk di kartu kelima, ini ada kartu kebahagiaan, kartu rumah tangga. Di kartu ke-6, di kartu ke-6, secara visual kita melihat di sini ada sosok perempuan. Ini sosok perempuan, ya, yang sedang bersedih. Kalau malam hari, ya, seperti beberapa kali dia menangis sebelum tidur. Sosok Jenita Janet masih menyimpan kesedihan, ya, masih menyimpan luka di masa lalu. Ya. Artinya saya melihat di sini kehidupan Jenita Janet yang dia jalani bersama Danu Sofwan, ya. Tentunya kita berdoa akan bahagia, tetapi di sini saya melihat masih ada kejanggalan, masih ada kesedihan yang dipikirkan oleh Jenita Janet tentang
masa lalunya. Mungkin ini berhubungan dengan kartu yang pertama. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ya, di kartu yang pertama tadi, ya, di sini Jenita Janet sedang duduk, ya, dan bersiap diri untuk didorong, ya, walaupun dia tahu, tapi dia sudah siapkan pedang. Ya. Dan di sini saya sampaikan bahwa suaminya, mantan suaminya, ya, masih mencintai dia, masih mengharapkan dia. Ya Allahu alam, ya kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Esa, dan para netizen juga boleh percaya atau tidak percaya. Ya. Dan di kartu ke-6 pun sama, ya, bahwa terlihat di sini Jenita Janet masih menyimpan kesedihan di masa lalu. Perempuan yang pernah gagal berumah tangga, lalu menemukan sosok laki-laki baru, lalu masih terngiang-ngiang dengan masa lalunya, lalu seperti apa perasaan dari sosok laki-laki yang baru dia temukan atau Danu Sofwan? Ya. Kita lihat di kartu berikutnya. Saya membuka 3 kartu terakhir untuk kehidupan Jenita Janet. Ya. Di kartu ke-7, di sini ada sosok laki-laki, Page of Cup. Ya. Di sini saya melihat ini menjawab pertanyaan sebelumnya bahwa Danu Sofwan sudah sepenuhnya menerima masa lalunya Jenita Janet. Tentunya sebelum memutuskan hubungan, maksud saya tentunya sebelum memutuskan untuk lanjut ke pernikahan, tentunya Danu Sofwan sudah menjajaki kehidupan Jenita Janet, ya, sebagai seorang perempuan yang pernah gagal dalam pernikahan. Dan kalau sudah memutuskan untuk menikah, artinya memang sudah menerima, ya, sudah menerima semua segalanya kekurangan Jenita Janet, ya. Ya. Dan di sini saya juga melihat bahwa Danu Sofwan siap, ya, siap untuk menanggung semuanya, ya, kehidupan Jenita Janet. Artinya Danu Sofwan adalah sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Ya. Di kartu 8, di sini ada Ace of Swords. Di sini saya melihat, ya, ada sebuah kepercayaan, ya, ada sebuah keyakinan, ya, ada kesetiaan, ya, dalam hubungan antara Jenita Janet dan Danu Sofwan. Tetapi di sini juga memperlihatkan, ya, saya juga melihat dari mata batin saya bahwa antara Jenita Janet dan Danu Sofwan, ya, saya melihat Jenita Janetnya ini lebih secara emosional, ya, secara karakter lebih keras, ya, dibanding Danu Sofwan. Artinya Jenita Janet harus juga bisa mengikuti sosok Danu Sofwan. Jadi tidak hanya sosok laki-laki yang mengikuti perempuan, tetapi juga yang sosok perempuan tidak boleh egois, harus mengikuti sosok laki-laki. Dan tentunya sosok laki-laki Danu Sofwan nantinya sebagai kepala rumah tangga pun harus mengatur segalanya, ya, harus memutuskan segalanya. Dan perempuan Jenita Janet harusnya bisa mengikuti apapun keputusannya selama itu dalam hal yang positif, ya, selama itu hal yang positif. Nah, di kartu berikutnya di sini, ya, saya melihat ada sosok laki-laki, ya, yang sedang duduk termenung, ya, bingung, ragu, ya, untuk memutuskan sesuatu. Ya. Di sini saya melihat dari mata batin saya ada sosok Danu Sofwan, ya, yang masih mempunyai banyak pikiran,
yang masih mempunyai banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan ya, untuk kedepannya. Artinya begini, ketika hubungan serius antara Jenita Janet dan Danu Sofwan berjalan terus ke depan, ya, nanti di pertengahan jalan Danu Sofwan harus bisa menjaga hatinya. Ya. Saya melihat seperti itu, harus bisa menjaga dirinya. Ya. Jangan gampang terayu, ya. Jangan gampang tergoda. Ya. Jadi kalau tadi saya bilang Jenita Janet sosoknya karakternya lebih keras dan Danu Sofwan lebih lembut bisa mengikuti, tetapi di sini di kartu terakhir sosok Danu Sofwan ini lebih gampang tergoda. Para netizen, episode kali ini cukup menarik ya, karena kita membahas tentang asmara Jenita Janet yang begitu cepat memutuskan untuk menikah. Tapi apapun keputusannya, ya tentunya pastinya dia sudah memikirkan segala sesuatunya dengan matang. Ya. Sekali lagi dari saya untuk para netizen, untuk semua ramalan saya melihat dari mata batin menggunakan kartu tarot ini, kalian boleh percaya atau tidak percaya, saya serahkan ke kalian. Ya. Yang pasti segala sesuatu, maut, jodoh, dan rezeki sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Saya Hart Kumai, undur diri. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen, dan bunyikan lonceng. Sampai jumpa di episode berikutnya.